Yang keempat, bertobat dari homoseksual. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, jawaban yang memuaskan bagi siapa yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan, atau disebut juga kitabnya dengan Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Kitab ini menarik. Kitab ini adalah pertanyaan seseorang dilayangkan kepada Imam Al-Qayyim. Pertanyaannya berbunyi, saya bermaksiat dan ingin bertobat, akan tetapi setelah bertobat kembali lagi kepada maksiat tersebut sampai saya letih untuk bertobat karena terus kembali. Maka jadilah buku yang bernama Ad-Da'u wad-Dawa, obat, penyakit dan obatnya, atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, jawaban yang memuaskan bagi siapa yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Ini sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silakan dibaca di saat-saat kita lenggang, ya, renungkan bagaimana indahnya kitab tersebut. Beliau mengatakan keburukan homoseksual. Ini perhatikan, sebagian orang yang terkena ujian dari Allah dengan suka sesama jenis. Perhatikan baik-baik, dan ini nasihat. Beliau mengatakan, fa inna fil liwati minal mafasidi ma yafutul hasr wal 'ad. Sesungguhnya di dalam perbuatan homoseksual terdapat kerusakan-kerusakan yang tidak bisa dihitung. Wala an yuqtal al maf'ulu bihi khairun lahu min an yu'ta. Sungguh seseorang yang menjadi objeknya, dia akan ada subjek, ada objek, ada fa'il, ada maf'ul. Ada yang pura-pura jadi suaminya, ada yang pura-pura jadi istrinya. Yang pura-pura jadi istrinya yang dikerjakan padanya, sungguh orang tersebut dipenggal lehernya lebih baik daripada dia mengerjakan perbuatan tersebut. Fa innahu yafsudu fasadan la yurja lahu ba'dahu salahun abadan. Sesungguhnya homoseksual merusak dengan pengrusakan yang tidak diharapkan untuknya setelahnya kebaikan selama-lamanya. Wa yadhhabu khairuhu kulluh, dan kebaikan dia habis seluruhnya. Wa tamussul ardha ma al hayah min wajhihi, dan raut cairan sifat malu hilang dari wajahnya, Fala yastahi ba'da dzalika min Allah, dia tidak malu setelah itu dari Allah. Wala min khalqih, dan juga tidak malu dari makhluk-makhluk Allah. Wa ta'malu fi qalbihi wa ruhihi nutfatul fa'il ma ya'malu summu fil badan. Maka di dalam qalbunya, di dalam ruhnya berbuat racun si pelaku kepada dirinya, sebagaimana racun-racun masuk ke dalam tubuhnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan lagi ya. Kemudian beliau berkata lagi, walam yabtalillahu subhanahu bihadhil kabirah qabla qaumi lutin ahadan minal alamin. Allah tidak menguji dengan dosa besar ini sebelum kaum Nabi Lut seorang pun dari alam semesta. Wa aqabahum uqubatan lam yu'aqib biha ghairahum, dan Allah menghukum, menyiksa orang yang melakukan ini. Allah tidak pernah menyiksa dengan siksaan tersebut kepada selain mereka. Wa jama'a alaihim min anwa'il uqubat bainal ihlak wa qalbi diyarihim alaihim wal khasfi bihim wa rajmihim
bil hijarati minas sama, dan Allah mengumpulkan atas mereka dari macam-macam siksaan. Yang pertama dihancurkan, yang kedua rumah mereka dibalik atas mereka, yang ketiga dibatui, dihujani dengan batu. Ya subhanallah. Kemudian yang keempat dimasukkan ke dalam bumi. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengancam atau menyiksa sebuah dosa dengan siksaan-siksaan tersebut. Fanakkala bihim nakalan lahu lam yankulhu ummatun siwahum. Allah memberikan siksa pelajaran kepada mereka yang mana Allah tidak memberikan kepada seorang umat pun selain mereka akan siksa tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa dzalika 'idhami mafsadati hadhihi al-jarimah allati takadu tamidu min jawanibiha al-ard idza 'umilat fiha. Perhatikan nih yang di kampung-kampungnya. Dan saya pesan, jangan bangga dan jangan ditertawakan dan jangan diremehkan laki-laki yang gemulai di tengah keluarga kalian. Jangan ditertawakan, jangan dianggap remeh itu, jangan dianggap biasa, jangan dianggap sudah zamannya. Enggak. Bahaya itu ada di tengah-tengah kita. Beliau mengatakan, wa dzalika li'idhami mafsadati hadhihi al-jarimah allati takadu tamidu min jawanibiha al-ard idza 'umilat fiha. Yang sedemikian itu, siksa yang sedemikian rupa tersebut dikarenakan besarnya kerusakan yang ditimbulkan dari dosa ini, yang mana bumi bergoncang apabila dikerjakan di dalamnya perbuatan tersebut. Hati-hati. Wa tahrubul malaikah min aqtaris samawati wal ardi idza syahaduha, dan para malaikat akan menjauh dari bumi dan langit jika mereka menyaksikan akan perbuatan tersebut, khasyata nuzulil adabi ala ahliha, karena malaikat khawatir turunnya siksa atas pelakunya. Fayusibuhum ma'ahum, yang mana nanti kalau sudah siksa turun akan terkena para malaikat karena bersama dengan orang-orang tersebut. Para malaikat aja takut, subhanallah. Wajib dirubah sekarang. Di tengah keluarga kita tidak boleh membiarkan laki-laki gemulai. Laki-laki suka goyang, gemulai, bagaikan laki-laki tulang lunak. Enggak ada di tengah-tengah kita. Tidak boleh dibiarkan. Wajib diajak untuk menjadi laki. Jangan sampai menjadi laki-laki gemulai, laki-laki pintar goyang pargoy. Allah, jangan dibiarkan itu ada di tengah-tengah kita. Harus diperkarakan. Maksudnya diperkarakan, harus diajak keluarganya untuk merubahnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali perkataan-perkataan yang berat-berat dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bagaimana tentang homoseksual, kaum mudabarah. Para ulama menyebutnya kaum mudabarah, kaum yang berhubungan lewat dubur. Dan ini sudah menjadi konsumsi publik, bahwasanya mereka saking seringnya berhubungan lewat dubur maka akan mengeluarkan penyakit-penyakit, darah-darah lewat duburnya. Na'udzubillah. Dikasih yang enak, yang halal, mencari yang haram. Kemudian perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah.
Disebutkan di dalam kitab Al-Jawabul Kafi juga, hadza wa li'izami hadhihi al-jarimah ajma'a as-sahabah radhiyallahu anhum ala qatli murtakibiha. Inilah karena agungnya, besarnya dosa ini, para sahabat bersepakat atas dibunuhnya pelaku homoseksual. Para sahabat bersepakat. Walakinnahum ikhtalafu fi kaifiyati qatlih. Mereka berbeda pendapat hanya bagaimana cara membunuhnya. Minhum man qala yuqtalu bisayf. Ada yang mengatakan dipenggal dengan pedang. Minhum man qala yuhraqu binnar. Ada yang mengatakan dibakar dengan api. Minhum man qala yunzar a'la bina'in fil qaryah fayurmal luti minha munkisan munakkasan thumma yutbi'u bil hijarah. Ada yang lebih parah lagi. Lihat gedung mana paling tinggi, dilempar dari atas ke bawah dalam keadaan kepalanya duluan sebelum kakinya, kemudian dilempari dengan batu. Ya para ikhwah, jangan main-main urusan ini. Jangan main-main urusan ini. Tidak boleh dibiarkan homoseksual, lesbian dengan riang gembira di tengah-tengah kaum muslimin. Coba lihat lagi. Disebutkan oleh Fadilat Syekh Dr. Bakar Abu Zaid rahimahullah, seorang ulama besar dari Arab Saudi. Wa amma sifatul qatl fa innal ladhi yadhharu li aidan wallahu a'lam anna hadha a'idun ila ra'yi al-imam min al-qatl bis-sayf aw rajman bil hijarah wa nahwi dhalika hasba maslahati ar-rad'i waz-zajr wallahu a'lam. Kata beliau, tata cara membunuhnya ini menurut saya wallahu a'lam, kata beliau, ini dikembalikan kepada pendapat penguasa. Bisa dibunuh dengan pedang, dipenggal lehernya, atau dirajam sampai mati sesuai dengan maslahat untuk memberikan pelajaran keras dan mendalam kepada kaum muslimin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil akan hal ini hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim, disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Sengaja saya sebutkan panjang, bukan untuk apa-apa. Artinya hadis ini sahih, jangan macam-macam. Beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Siapa saja yang kalian dapati ia mengamalkan perbuatan kaum Nabi Lut, bunuh yang melakukannya dan yang dilakukan padanya. Tetapi ingat, yang seperti ini kita di negara Indonesia, negara hukum, tidak boleh sembarangan. Ya, ada laki-laki gandengan langsung dibunuh dua-duanya. Enggak boleh. Ya, ini kerusuhan namanya, kekacauan nanti. Sekarang, bagaimana cara bertaubatnya? Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bahkan subhanallah, disebutkan di dalam kitab Al-Jawabul Kafi, li'izami hadhil jarimah al-munakkarah al-munkarah, qala ba'dul ulama la taubata lil-luti. Karena saking besarnya dosa ini, sebagian ulama berkata tidak ada taubat bagi pelaku homoseksual. Saking besarnya dosa ini. Wala yadkhulul jannah, dan tidak masuk ke dalam surga. Fahuwa jadirun alla yuwaffaq, karena dia pantas untuk tidak diberikan petunjuk. Wa an yuhala bainahu wa bainah, dan dihalang jalan untuk menuju kepada surganya. Wa kullama amila khairan qayyadallahu lahu ma yufsiduhu 'uqubatan lahu, dan setiap dia beramal kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan membuat amal kebaikannya rusak sebagai bentuk
hukuman atas homoseksualnya. Fala yuwaffaq li ilmin nafi', orang ini tidak akan diberikan taufik untuk ilmu yang bermanfaat, wala amalin salih, untuk mengamalkan ilmu tersebut, wala taubatin nasuh, dan taubat yang semurni-murni taubat, tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mungkin protes, lihat tuh Ustaz, kayaknya pemilik kunci surga kayaknya Ustaz. Ya. Maka yang pertama jawaban saya adalah saya sedang membacakan perkataan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Al-Jawabul Kahfi. Dan ini perkataan perlu diteliti kembali. Dan wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah waktu itu sedang menyebutkan pendapat sebagian ulama. Beliau belum menguatkan mana pendapat yang apakah orang yang homoseksual, lesbian, kemudian dia bertobat apakah diterima atau tidak. Beliau belum menyebutkan, beliau belum menguatkan satu pendapat. Beliau cuma memberikan sebuah pernyataan dari para ulama. Beginilah para ulama, sebagian dari mereka berpendapat tentang taubatnya Al-Luti, kaum homoseksual, kaum mudabarah, kaum dubur. Begini pendapat sebagian ulama. Tetapi beliau kemudian mengatakan wa tahqiqu fil mas'alah, dan pendapat yang diteliti dalam permasalahan ini, an yuqal, yaitu dikatakan idza tabal mubtala bihadzal bala wa anaba wa ruziqa taubatan nasuhan wa amila salihan wa kana fi kibarihi khairan minhu fi sigharihi wa buddila sayyiati hasanat غسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات وغض بصره وحفظ فرجه عن المحرمات وصدق الله في معاملته فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة فإن الله يغفر الذنوب جميعا. Saya bacakan artinya, jika dia bertobat, orang yang diuji dengan ujian ini bertobat, kembali kepada Allah, diberikan petunjuk untuk bertaubat dengan semurni-murninya, setelahnya dia beramal saleh, kemudian di masa tuanya dia lebih baik daripada di masa mudanya, dia mengganti perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan baik, dia membasuh keburukan-keburukan tersebut dengan mengerjakan berbagai macam ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah, menahan pandangan matanya, menahan kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan, dan benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, maka orang seperti ini diampuni dosanya. Semoga termasuk penghuni surga karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kata beliau, cara bertaubat bagi siapa yang terperosok ke dalam perbuatan homoseksual dan lesbian, maka hendaklah dia menyesal atas perbuatan tersebut, hendaklah dia memutuskan perbuatan tersebut, dan hendaklah dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian ditambah lagi, tidak perlu dia untuk menyerahkan dirinya kepada pihak yang berwajib. Saya kaum homo, hukum saya, enggak boleh. Dan yang kedua, yang selanjutnya, hendaklah dia menutup aib-aibnya.